saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa Kisentani yang berbahagia di sore hari ini. Mudah-mudahan para pemirsa Kisentani selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan, sekaligus untuk bisa mirsani atau melihat konten-konten yang telah kami sajikan kepada para pemirsa. Mudah-mudahan para pemirsa bisa komen. Yang belum subscribe ya monggo kita diberikan subscribe, dan terima kasih atas segala dukungan dan segala apa saja yang para pemirsa diberikan kepada kami. Kami tim Kisentani hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti yang akan membalas kebaikan dari para pemirsa Kisentani. Mari kita ketemu dengan Kisentani. Pada sore hari ini kita akan mengupas atau minta dijelaskan yang terkait dengan apa nanti yang akan kami tanyakan pada Kisentani. Selamat sore Ki Sugeng Santen. Selamat sore. Sehati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Podo raharjo. Amin raharjo. Ki raharjo juga Ki ya. Raharjo. Amin amin amin. Monggo. Nggih nggih. Sore-sore nemoni Kisentani ono ngigati apa? Niki Ki. Sebelumnya saya terima kasih sekali bisa kami tim Kisentani bisa ketemu dengan Kisentani. Mohon untuk diberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya Ki, karena ini yang saya tanyakan ini jangan sampai masyarakat itu atau para pemirsa Kisentani itu dibingungkan oleh hal-hal yang terkait dengan apa yang nanti saya tanyakan. Begini Ki, saya sering mendengar adanya Muhammad, Nabi Muhammad ya Ki, dan Nur Muhammad Ki. Lah, Nabi Muhammad, Nur Muhammad, walaupun Ki pernah nyinggung hal semacam itu, tapi saya nampaknya ini biar jelas Ki, biar jelas antara Nabi Muhammad, Nur Muhammad. Karena apapun kita itu dulu Ki itu pesankan, kalau akan menjadi manusia yang bagus ya Ki ya, artinya manusia yang bisa menghidupkan Nur Muhammadnya. Nah ini sementara kita masyarakat yang kadang belum mengerti kan juga Nur Muhammad, Nabi Muhammad. Nah ini mohon dijelaskan Ki. Matur nuwun Ki saderenge. Kaya ngene yo. Sira ngangsu kawruh. Ngangsu kawruh padha karo menuntut ilmu. Ya ilmu kawruh. Ya ilmu sak jatine ilmu. Ya ilmu sipating ilmu. Ya ilmu sak jatine ilmu. Ya ilmu sempurnaning ilmu. Lah nek menungso durung kadunungan ilmu, mestine menuntut ilmu. Nanging nek sira menuntut ilmu, wis ketemu marang ilmu, sing ati-ati nggih. Mengko sira bakal dituntut marang ilmu.
sira bakal dituntut marang ilmu. Mengko nek panjenengan wis nuntut ilmu, wis ketemu ilmu sejati sak jatine ilmu, suarasaning ilmu, sipating ilmu, sempurnaning ilmu, sampean bakal dituntut karo ilmu. Dituntut tegese nggon nyempurnakake. Ilmune ngendika, Ngger? Kanggo apa sira? Menuntut ilmu marang ingsun. Nek wis ketemu marang ingsun kok sira ora bisa nyempurnakake ingsun, ora migunani. Panjenengan dituntut karo ilmu. Nggon bedharake tegese. Nek panjenengan ora gelem bedharake, ateges panjenengan mengkhianati ilmu. Ora bisa nyempurnakake ilmu. Ora bisa ngai kawruh marang sak padha padane urip. Ilmune ora migunani, Nggih. Paham? Tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Nek sampean wis ketemu marang ilmu suci, ilmu sak jatining ilmu, suarasaning ilmu, sipating ilmu, sempurnane ilmu, gentenan panjenengan dituntut karo ilmu. Nggo nyebarake sak lumahing bumi, sak kuriping langit. Kanggo ngai kawruh marang sak padha padane urip. Men bisa laku bener. Kanggo perang karo iblis, paham gak? Sebab iblis yen ora diperangi karo ilmu suci, ilmu sejati, sak jatining ilmu, suarasaning ilmu, sipating ilmu, tekan sempurnane ilmu, iblis ora ape kalah, nggih. Mula sing ati-ati, nggih. Ki sentani bedar ilmu tak ulang-ulang. Sebab ilmu wujude siji. Nanging sipate beda-beda, nggih. Kacang iku ya wujude siji. Nanging ana kulite kacang. Ana isi ya isine kacang. Ana rasa ya rasane kacang. Lah kang disebut kacang iku kang kaya apa? Ora gampang gareng bedar ilmu. Kudu teliti, jeli. Sifat-sifatnya men ketemu. Ora gampang, Gar. Mula aja bosen. Nek sentani bedar ilmu kok aja bosen. Wong ilmu jenenge siji dibedar bisa nganti ping 4, Gar. Men tekan sempurnane ilmu kuwi mau. Kulit isi rasa. Lah engko sempurnane rasa dodoke nang endi? Oh, Gar. Kae padha, Gar. Esek krana jare, Gar. Jare adoh hilailu. Nek sentane ora krana jare, Nggih. Nek sentane krana perjalanan ilmu. Mulane sentane bisa dipertanggungjawabkan. Jadi corong bedar kacang, kulite kacang tak todoake, isine kacang tak todoake, rasane kacang tak todoake. Sempurnane rasane kacang dodoke nang endi tak todoake. Kulite ilmu tak todoake, isine ilmu tak todoake, rasane ilmu tak todoake, sempurnane ilmu tak todoake. Ayo dibedar. Aja mung nang lambe. Aja mung jare. Jare iku saka tembung dikejar ora ana akhire, Nggih. Tidak ada ujung pangkalnya. Fiktif tegese.
mulai yo dibedar, terbuka. Kalau memang mau dikomen, ndak masalah. Wong politik tingkat tinggi, Ger, kudu dikoreksi kanggo ilmu yang tingkat tinggi juga. Kalau tidak dikoreksi dengan ilmu yang tingkat tinggi, tergilas. Paham? Bebaya nih, Gar, yang ora dikoreksi dengan ilmu tingkat tinggi, membahayakan. Banyak orang yang jatuh ke jurang kesesatan. Ojo mung digawe guyang-guyu, digawe mesam-mesem. Seakan-akan dirinya sudah optimis. Kalau saya sebagai penghuni surga, waduh ilailu, Ger. Aduh ilailu. Ayo siro. Padha gayo swarga. Wis weruh burung dalane swarga. Ayo. Jangan jenggot yang disuburkan. Untuk apa jenggotnya subur kalau hatinya tandus? Hati yang disuburkan dure pakai Nur Muhammad, digali ilmu suci, ilmu sejati, sak jati neng ilmu, suarasa neng ilmu, sifat ilmu, sempurna neng ilmu man ketemu. Disebarake ngai kawruh marang sak podo padane urip, sak lumaing bumi, sak kurping langit, men aja ketipu marang iblis, Ger. Kalau perlu manusia harus bisa melabui iblis. Jangan manusia yang dilabui iblis, paham? Sebab menungso luwih sempurna timbang iblis. Jangan manusia yang dilabui iblis. Kalau perlu iblis yang dilabui manusia. Syaratnya apa? Manusianya kompak. Jangan malah menjadi penjajah tauhid. Jangan malah menjadi penjahat tauhid. Menjajah bangsanya sendiri, bangsa manusia. Iblis tertawa terbahak-bahak, paham, Ger? Ayo di komen sentani. Tak wacone karo sentani. Iki tak bedar pitakone sira, Ger. Apa bedane Nur Muhammad karo Nabi Muhammad? Tak bedar. Nek Nur Muhammad iku wujude nur. Jenenge Muhammad, Nur Muhammad. Nanging nek Muhammad iku Nabi Muhammad iku wujude menungso. Bin Abdullah. Jadi Nur Muhammad karo Nabi Muhammad beda. Nek Nur Muhammad wujude nur, nek Nabi Muhammad bin Abdullah wujude menungso. Beda, Nger. Yang pertama kali menjadi utusan Allah iku Nur Muhammad. Pertama kali yang menjadi utusan Allah itu Nur Muhammad. Nur Muhammad. Tak todoake silsilai. Ketika Gusti ingkang Maha Agung, Tuhan ingkang asma Allah, nyiptakake Nabi Adam ana sak jroning swarga kuldi, Nger. Adam diciptakake dari tanah liat. Kun fayakun, jadilah manusia. Wujud menungso. Nanging durung sempurna. Sebab durung urip. Maka Allah kutiupkan roh, kuutus Nur Muhammad masuk ke tubuh Adam. Jelum Adam dadi urip sempurna. Kelebihan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu roh, paham? Sing bisa nguripake manungso. Lah itu yang pertama kali menjadi utusan Allah itu ya Nur Muhammad.
bukan Muhammad bin Abdullah. Ingat itu, jangan salah kaprah. Kalau salah penafsiran sampean bisa kehilangan jati diri mengko. Orang ngerti apa kang uripake. Lan sapa kang gawe urip. Menungso iku kudu ngerti. Sapa sing gawe urip lan apa sing uripake. Sing gawe urip Tuhan semesta alam. Sing uripake panjenengan Nur Muhammad. Maka di situ ada bahasa ono sakjroning ikrar. Tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Muhammad yang mana yang utusan Allah? Saya mau nanya. Apa Muhammad Nur Muhammad? Apa Muhammad bin Abdullah? Dilihat dari segi apa itu? Dari bukti apa Anda kok berani menyatakan diri? Saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Muhammad yang mana saya mau nanya? Kalau Muhammad bin Abdullah, apa sampean menangi? Enggak menangi, kenapa berani menjadi saksi? Apa enggak membohongi? Lewat bukti apa? Lewat bukti kehidupan. Adanya saya hidup, ini bukti. Maka saya berani jadi saksi bahwa Nur Muhammad utusan Allah. Kenapa ya Sentani? Kamu berani menyatakan diri bahwa Nur Muhammad utusan Allah. Buktinya saya hidup. Hidupku karena kemasukan Nur Muhammad. Maka saya berani jadi saksi bahwa Nur Muhammad utusan Allah. Kalau Anda berani jadi saksi bahwa Muhammad bin Abdullah utusan Allah, apa sampean menangi berani jadi saksi? Yang namanya saksi kan melihat atau merasakan. Berarti yang betul Nur Muhammad ya? Ya Nur Muhammad. Maka kan Rasul kan ada 25. Yang 24 digambar manusia. Yang terakhir 25 digambar Nur. Yaitu Nur Muhammad. Maka Habib jangan bangga itu. Dikoreksi. Ini ilmu tingkat tinggi loh, Ger. Tidak semua orang tahu. Makrifat selawe tahun, Ger. Ojo sembarangan. Makanya kan saya ini kan dari dulu kan selalu menjadi bahan pikiran. Saya kadang menganalisa kok demikian, makanya kok kebetulan kita dipertemukan dengan Ki Sentani. Saya yakin Ki Sentani adalah sangat waskito sekali. Makanya saya pingin biar tidak ada ganjalan, mungkin juga bagi tim kami, juga bagi masyarakat, bagi siapapun lah. Itu kan belum, saya yakin tidak tahu antara Nur Muhammad dengan Nabi Muhammad. Hanya nek Nabi itu yang sebagai nabinya umat Islam. Nur Muhammad ini yang kadang sering istilahnya kurang begitu dipahami sekali Ki. Makanya saya minta untuk dibedarkan Ki biar masyarakat Ki mengerti Ki tentang permasalahan ini. Kalau ada ulama besar yang tidak cocok dengan apa yang diterangkan Sentani, temoni Sentani. Ayo bukakan. Yang menyesatkan Sentani apa panjenengan. Ayo terbuka karo Sentani. Disaksikan oleh lintas agama. Bukakan. Biar jelas. Saya terangkan itu nanti silsilahnya sampai mendetail.
bahwa Nur Muhammad itu apa sesungguhnya. Kenapa Nur Muhammad di daftar yang ke-25 untuk terakhir? Karena Nur Muhammad itu awalnya manusia hidup kelebihan Nur Muhammad. Kanggo penutupan, kanggo yang terakhir juga metune Nur Muhammad. Jadi buat awal, buat penutupan. Awal kehidupan, akhir kehidupan. Akhir kehidupan. Jangan salah itu. Oh. Misake menungso sak lumahing bumi sak kurping langit iku misake, Ger. Nek orang ngerti sesungguhnya Nur Muhammad itu apa? Mereka kehilangan jati diri, Ger. Kehilangan jati diri. Nek menungso wis kehilangan jati diri, lawange swarga nutup, Ger. Nutup. Berarti selama ini kan kita masyarakat pada umumnya itu kan seperti dalam kesesatan itu. Disesatkan. Dan disesatkan. Bukan dalam kesesatan. Disesatkan. Disesatkan itu namanya. Demi kepentingan satu negara, paham? Lah sentane rak wis ngendika, Ger. Sesungguhnya Islam itu nama agama. Bukan agama. Islam itu penyebaran politik yang sembunyi di balik agama. Kenapa sentani bilang seperti itu? Bukti. Saya ulang-ulang ini karena ini ilmu. Biar umat itu ingat. Islam mengajarkan sholat 5 waktu. Kiblatnya Ka'bah. Ka'bah dijadikan lambang partai politik. Kenapa umat Islam diam? Apa swarga panggonane wong-wong berpolitik? Sentani tak takon. Apa iku politik? Poli iku menghabiskan tik itu taktik. Politik itu menghabiskan taktik. Taktik benar, taktik salah digunakan. Yang terpenting tercapai tujuan. Artinya menghalalkan segala cara. Makanya ini saya kupas. Karena Islam banyak mengadopsi dari ajaran agama. Tapi sesungguhnya bukan untuk kepentingan agama. Untuk aktivitas. Biar jangan diusik oleh masyarakat. Seakan-akan itu agama. Yang mengusik dianggap anti agama. Apa enggak hebat itu? Itu politik tingkat tinggi namanya. Harus dikoreksi dengan ilmu tingkat tinggi. Jadi seimbang. Kalau dikoreksi dengan ilmu-ilmu yang rendah, tergilas mereka. Bisa dibunuh, bisa dipenjara. Jadi percaya atau tidak percaya itu hak. Hak semua bangsa. Tidak boleh dipaksa. Nalika ana sajroning swarga kuldi, nggih. Gusti ingkang Maha Agung menyuruh setan untuk sujud kepada Adam, tidak mau. Maka setan diklaim oleh Allah sebagai penghuni neraka. Terus setan usul karo Allah. Ya Allah, saya siap masuk neraka. Tapi kalau nyuwun dumateng panjenengan, opo ya setan? Aku tak ganggu anak putu Adam. Ganggunen ning gelem. Ning ora gelem aja mung diganggu. Ganggunen ning percaya. Ning ora percaya aja dipeksa. Setan manut. Yang mau digoda, digoda. Yang tidak mau ditinggal. Jangan dipaksa. Enggak boleh dipaksa. Yang percaya diajak, yang tidak percaya ditinggal. Enggak boleh dipaksa. Jadi kalau yang percaya Nabi Muhammad ya percaya, yang tidak percaya ya enggak percaya, enggak apa-apa. Enggak boleh dipaksa. Kalau memaksa berarti melebihi setan itu. Ingat sejarah awal. Itu ilmu. Seperti itu, ilmu itu seperti itu. Pembuktiannya juga dengan ilmu ya. Dengan ilmu.
Jadi tadi yang Ki matur kalau itu politik tingkat tinggi ya harus dengan ilmu tingkat tinggi. Tingkat Ki, ya? tinggi. Jadi ketemu semua. Jelas, kelihatan jelas. Maksud dan tujuannya tahu. Sifatnya tahu. Maka saya mengingatkan kepada pemerintah, yang namanya politik ya harus disikapi secara politik. Jangan disikapi secara agama. Bahaya itu. Mencampur adukkan. Ya. Mencampur adukkan. Kalau politik harus dengan politik. Ya. Ya seperti itu. Kalau agama kan murni untuk umat, kemaslahatan umat biar apa namanya khusus tentang keagamaan. Ya. Yang saya khawatirkan Indonesia akan menjadi negara Suriah yang kedua. Yang saya khawatirkan itu. Negara Suriah kedua Ki. Ya, seperti itu. Yang saya khawatirkan itu. Apa mungkin Ki ya? Kalau pemerintah lainnya bisa jadi, kenapa tidak? Tapi kan umat yang kasihan, Korbannya ya. korbannya. Lihat itu kejadian-kejadian di Suriah. Anak kecil mayat-mayat pada bergelimpangan. Apa Indonesia ingin seperti itu? Negara yang penuh bijaksana, sopan santun, unggah-ungguh, tapi tiba-tiba berubah menjadi negara yang seperti itu. Apa enggak membahayakan itu? Lepas dari pilar-pilar kenegaraan ya Ki. Ya pilar-pilar agama. Keluar dari uger-uger agama wes kan. Ingat, ketika Allah menciptakan Nabi Adam di surga kuldi, bangsa manusia hanya satu, Nabi Adam. Karena Allah Maha Welas Maha Asih, Allah menciptakan Hawa. Di situ Allah menurunkan hukum, "Hei sira kowe Adam, iki tak gawake teman hidup seorang wanita. Ojo kuldi luwih dhisik. Nek urung ijab kabul marang sira ingsun Allah ki hukum." Ini muncul pertama kali hukum. Lah setan mendengar hukum yang diturunkan Allah untuk Adam. Setan berkumpul itu. Mengadakan majelis. Membentuk politik-politik jitu untuk melagui hukum yang diturunkan kepada Adam. Nah itu munculnya politik itu dari setan itu. Maka siapapun yang meneruskan program politik, ya meneruskan programnya setan, paham? Maka tidak ada politik itu nggak jahat, nggak ada. Teman bisa jadi lawan ya Ki. Bapak aja dibunuh kok. Bapaknya sendiri bisa dibunuh demi kepentingan politik. Maka politik itu siapnya B3 kan. Bunuh bui buang. Sing hati-hati kan. Agama aja oleh dicampur karo politik. Agama ya agama. Mengajarkan kesucian. Kanggo sangu bali ana ing alam kelanggengan. Itu seperti itu. Kembali itu kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad itu kang urip pakai sirong kan. Panjenengan kelebon Nur Muhammad ketika panjenengan nomor 4 sasi ana sajroning kandungane Kanjeng Ibu. Paham? Dari 1 bulan sampai 4 bulan panjenengan ngalami urip sakjroning pati. Pati sakjroning urip. Jare urip ora ana bekane, jare mati nanging sang saya gedhi. 4 sasi kutiupan roh. Nur Muhammad itu yang masuk. Janin jadi hidup. Kelebon Nur Muhammad. Lah kalau Nur Muhammad itu dihidupkan, di situ bisa menjadi Rasulillah. Rasulillah anggone urip. Rasa ikhlas.
Jangan salah penafsiran itu. Silakan Habib nggak terima silakan. Wong ini silsilah kok. Ini ilmu ya. Ini ilmu. Jadi yang terakhir itu nomor 24. Nabi penyelamat umat pada akhir zaman. Yang nomor 25 Nur. Nur Muhammad. Nur Muhammad tidak boleh digambar wujud manusia karena itu nur. Nah, ini alhamdulillah Ki, ini berarti sudah jelas, artinya apa yang menjadi ganjalan saya itu sudah jelas sekali. Mudah-mudahan nuwun sewu Ki, nanti dilanjut Ki, biar apa namanya, karena ini juga ilmu Ki ya, ilmu tingkat tinggi, biar jelas Ki. Karena apapun kalau kita sedikit sekelumit tapi itu maknanya sangat luar biasa, itu kan menjadikan ilmu yang luar biasa Ki. Matur nuwun Ki, itu saja dulu. Mudah-mudahan suatu saat kami bisa ketemu Ki kembali untuk minta penjelasan yang lebih luar biasa lagi Ki. Eling yo Ger. Nggih. Sentani sak jatine ora duwe maksud nyesatake umat. Amin amin amin. Sentani pingin selametake umat. Amin amin amin. Sak lumai bumi sak kurping langit. Amin amin. Tak selametake karo sentani. Amin amin. Matur nuwun Ki, matur nuwun Ki. Matur. Salam kanggo para penonton di sentani Selalu saya sampaikan Ki. supaya keluar dari jalan kesesatan. Amin amin. Mudah-mudahan Ki. Men sentani bebane ringan. Oh, Selalu sehat Ki, selalu sing sehat. nanggung beban entenge wong tanah Jawa nang padang masar. Amin 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 amin. Amin. Raharjo yo Ger. Amin. Raharjo. Sebaliknya Ki. Matur nuwun Ki. Rahayu Ger, rahayu. Dapat juga pada